Mega proyek, rehabilitasi bendungan air alas Kabupaten Seluma, terindikasi hanya sebagai syarat korupsi. Provinsi Bengkulu menuai berbagai kritikan dari masyarakat sekitar terkait pelaksanaan mega proyek dengan menggunakan material batu tanpa membeli dari pertambangan galian C yang memiliki izin usaha. Secara otomatis penggunaan material batu dapat disebut ilegal dan merupakan kegiatan penyimpangan. Maka penting pihak berwenang seperti BPK, Kejaksaan, dan Kementerian PUPR dapat melakukan investigasi, guna mengusut dugaan penyimpangan. Hal ini penting untuk memastikan kualitas proyek, mencegah kerugian negara, dan menjaga kelestarian lingkungan. Seperti diketahui melalui Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVTP JPA Sumatera 7 Provinsi Bengkulu, melakukan pekerjaan rehabilitasi bendungan air alas Kabupaten Seluma yang berlokasi di Kecamatan Semidang Alas, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp20.612.323.500 bersumber dana APBN tahun 2025, yang dilaksanakan oleh PT Bangun Konstruksi Persada. Berdasarkan informasi terhimpun dan kegiatan kontrol sosial para awak media, terlihat beberapa kejanggalan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi bendung air alas, yang dikerjakan oleh PT Bangun Konstruksi Persada, seperti penggunaan material batu dari lokasi proyek, tanpa membeli atau melalui pertambangan galian C yang memiliki izin usaha pertambangan, secara otomatis terciptanya pertambangan ilegal, maka bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ready mix buatan, pengolahan di lokasi sangat rentan lepas dari pengawasan. Hal ini berdampak pada kualitas mutu beton, semestinya pihak pelaksana menggunakan ready mix konkrit, atau beton siap pakai yang mana, campuran beton diproduksi di batching plant atau pabrik pencampur, dengan komposisi yang telah ditentukan secara akurat, kemudian dikirim ke lokasi proyek menggunakan truk mixer khusus. Proses pencampuran dilakukan dengan peralatan modern untuk memastikan kualitas dan konsistensi beton tetap terjaga. Karena komponen utama ready mix, beton ready mix terdiri dari beberapa bahan utama, yaitu semen, agregat halus atau pasir, agregat kasar atau batu split, air, dan aditif atau bahan tambahan sesuai kebutuhan, seperti pengeras atau pelambat pengerasan, sementara PT Bangun Konstruksi Persada membuat ready mix dengan komposisi material, semen curah, sirtu, air dan split, tanpa menggunakan material pasir murni. Selanjutnya proses pengecoran, dalam posisi masih tergenang lumpur dan air, tentu akan mempengaruhi ketahanan mutu cor serta mempengaruhi ketebalan volume cor. Seperti diungkapkan sumber kepada awak media, proses pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi bendung air alas Kabupaten Seluma, terindikasi hanya kepentingan individual dalam mencari keuntungan, seolah-olah proyek ini hanya merupakan kegiatan syarat korupsi, karena banyak kejanggalan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pelaksana, baik penggunaan material, proses pembuatan ready mix, maupun proses pengecoran, namun uniknya tidak terlihat adanya upaya peneguran, baik dari konsultan pengawas maupun dari pihak pejabat yang terkait, ujarnya. Melirik jejak rekam secara digital, perusahaan PT Bangun Konstruksi Persada, dalam tayangan media online Radar Bromo, yang berjudul, Duduk Perkara Pemenang Tender Gedung BPBD Kabupaten Pasuruan digugat, penerbitan Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Tertulis bahwa gugatan dilakukan oleh DPP Lembaga Pergerakan Masyarakat Peduli Jasa Konstruksi LPMPJK terkait proyek pembangunan gedung BPBD Kabupaten Pasuruan. Gugatan dilayangkan lantaran penyedia jasa konstruksi, yaitu PT Bangun Konstruksi Persada, dijatuhi sanksi berupa larangan mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi oleh Mahkamah Agung karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan itu dituangkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Perkara Nomor 127 KPDT Sus KPPU, 2023 pada tanggal 22 Februari tahun 2023. Gugatan dilayangkan lantaran penyedia jasa konstruksi itu dijatuhi sanksi berupa larangan mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi oleh Mahkamah Agung. Maka penting adanya pengawasan secara signifikan, serta analisa mendalam, baik proses pelaksanaan tender maupun proses pelaksanaan pekerjaan, agar tidak terdapat kecolongan berdampak pada kecurangan,
karena bercermin pada rekam jejak digital terlihat bahwa pihak perusahaan memiliki keberanian untuk melanggar mekanisme aturan. Sementara hingga berita tayang, pihak pejabat yang terkait di Balai Sumatera 7 Provinsi Bengkulu, dan manajemen PT Bangun Konstruksi Persada sebagai pelaksana belum berhasil dikonfirmasi. Dari Studio Agen TV 07 Hendra Napora melaporkan.